Di sebuah desa kecil bernama Karangjati, Kabupaten Klaten, Jawa Tengah, waktu seolah berjalan lebih lambat dibanding tempat lain. Panas sore menempel di dinding-dinding rumah sederhana, bahkan udara seakan mencari celah untuk menembus tulang. Di Jalan Merpati nomor 14, berdiri sebuah rumah tua dari bata dan kayu. Dindingnya retak, lantainya berdebu, namun di dalamnya ada seorang perempuan yang diam-diam menyimpan lautan kesabaran. Namanya Ibu Hadijah Mansuri, seorang janda berusia 87 tahun. Tubuhnya kecil, wajahnya dipenuhi keriput yang ditorehkan oleh usia dan penderitaan. Rambutnya putih, tipis, tergerai di bahunya, matanya hijau pudar seperti dedaunan tua yang masih bertahan. Setiap hari, meski tubuhnya rapuh, ia menyapu halaman perlahan. Tangannya gemetar, namun matanya menyimpan keteguhan yang tak bisa dipadamkan. Hari itu, ia mengenakan selendang coklat lusuh, blus putih sederhana, dan kain panjang batik yang sudah usang. Ia berjalan tanpa alas kaki, katanya agar bisa merasakan panas bumi dan tanda-tanda langit. Namun hari itu, bukan tanah yang ia rasakan, melainkan beban tahun-tahun panjang hidup bersama anak lelaki satu-satunya yang berubah jadi bayangan menakutkan. Dari arah dapur terdengar suara pintu dibanting keras. Seekor anjing tua yang berbaring di bawah pohon beringin langsung terdiam, ayam-ayam yang sedang mematuk tanah pun beterbangan ketakutan. Ibu Hadijah terhenti, tubuhnya menegang. Ia tahu apa yang akan datang. Mana kopinya? Suara berat dan penuh amarah itu menggema. Yasir Mansuri, anak lelakinya, pulang dari sawah. Usianya 35 tahun, tubuhnya tinggi besar, tangannya keras karena kerja kasar. Tapi lebih keras lagi adalah hatinya. Kerutan di dahi dan sorot matanya membuatnya tampak lebih tua dari usianya. Ada di meja. Nak, jawab Ibu Hadijah pelan. Suaranya nyaris bergetar. Tapi Yasir menatap gelas kopi itu dengan tatapan kesal. Kenapa dingin lagi? Aku tak mau kopi basi. Dengan sekali hentakan, ia menendang kursi hingga bergeser keras. Udara di ruangan itu seolah tegang, siap putus kapan saja. Ibu Hadijah berbalik perlahan, masuk ke dapur tanpa berani menatap mata anaknya. Ia tahu, satu gerakan salah bisa berakhir dengan teriakan, dorongan, bahkan lebih buruk. Namun meski hati dan tubuhnya hancur, ia tak pernah bisa membenci anaknya. Ia hanya bertanya dalam hati, bagaimana bisa anak yang dulu kecil dan penakut, yang dulu bersembunyi di pelukannya saat ada badai, kini menjelma lelaki yang ia sendiri tak kenali? Yasir meraih cangkir, menenggak sekali, lalu melemparnya ke dinding. Pecahan kaca berhamburan, seperti serpihan harga diri yang hancur. Dengan tubuh gemetar, Ibu Hadijah membungkuk, mengumpulkan pecahan itu satu persatu. Tangannya luka, tapi ia tetap diam. Maafkan Ibu, Nak. Besok Ibu buatkan yang lebih enak, bisiknya lirih. Namun Yasir sudah pergi, menutup pintu belakang dengan kasar. Keheningan kembali. Ibu Hadijah duduk di kursi kayu dekat jendela yang menghadap ke halaman kering. Dari bawah kain batiknya, ia mengeluarkan mushaf Quran kecil yang sampulnya sudah robek. Jemarinya yang renta langsung menemukan halaman tanpa perlu melihat. Bibirnya bergerak pelan tanpa suara. Doa yang ditujukan bukan untuk dirinya, melainkan untuk anaknya. Matahari perlahan tenggelam, langit memerah jingga. Dalam benaknya, terlintas kenangan Yasir kecil berlari-lari di pematang sawah, tertawa dengan tangan terentang. Senyum itu entah hilang kemana. Ya Allah, jika Engkau melihatku, kirimkan tanda. Bukan untukku, tapi untuk anakku, bisiknya lirih. Malam turun. Ibu Hadijah menyalakan sebatang lilin kecil di depan gambar Bunda Maria yang digantung di dinding. Lilin itu bergoyang, seolah ragu untuk tetap menyala. Ia makan roti kampung yang sudah keras dengan sedikit air, lalu berbaring di tikar tipis. Ia menjual ranjang lamanya bertahun-tahun lalu demi membeli sepatu untuk Yasir, dan Yasir tak pernah ingat. Di langit-langit rumah ada lubang kecil tempat bulan mengintip. Ia menutup mata, berdoa terakhir sebelum tidur. Ya Tuhan, jangan lupakan aku. Di kamar sebelah, Yasir tidur mendengkur, bajunya kotor tergantung di paku, botol kosong tergeletak di lantai. Desa Karangjati tenggelam dalam malam, tapi di hati Ibu Hadijah ada keyakinan kecil, sesuatu akan datang. Karena ada satu hal yang tak bisa dirampas oleh teriakan, pukulan, atau penghinaan, harapan. Dan di kejauhan, di tengah kesunyian malam, samar terdengar bunyi derap kaki kuda. Fajar merayap pelan di desa Karangjati.
Embun tipis masih menempel di ujung daun singkong dan rumput liar di pinggir gang. Dari kejauhan, terdengar kokok ayam bersahutan dengan suara pedagang keliling yang mengayuh sepeda tua, keranjangnya penuh roti kampung hangat. Di Jalan Merpati nomor 14, Ibu Hadijah bangun lebih awal seperti biasa. Persendiannya kaku, lengan kanannya nyeri, tetapi kebiasaan menyalakan tungku kecil di dapur membuatnya tetap berdiri. Ia menuang sedikit air ke panci, hendak menghangatkan untuk membuat kopi sederhana. Bukan untuk dirinya, melainkan untuk menjaga ritme pagi agar rumah tetap hidup. Saat ia melangkah ke halaman, ia tertegun. Di bawah pohon beringin tua yang akarnya menjulur seperti jari-jari raksasa, berdiri seekor kuda coklat. Bulunya coklat tua, surainya hitam legam jatuh seperti air, dan di keningnya ada bercak putih kecil, rapi seolah dilukis. Tak ada pelana, tak ada tali kekang, tak ada pemilik. Kuda itu berdiri tenang, menatap langsung ke arah Ibu Hadijah. Ia memegang kusen pintu agar tidak jatuh. Degup jantungnya berubah ritmenya, bukan takut, melainkan perasaan yang sulit ia namai. Lega, haru, juga takjub. "Dari mana kau datang, Nak?" Gumamnya sangat pelan, seolah takut bila suara keras akan memecahkan mimpi. Kuda itu tidak meringkik. Ia hanya melangkah setapak, satu langkah panjang yang mantap, mendekat, lalu berhenti di jarak yang sopan. Mata kuda itu besar, dalam, dan teduh. Bukan mata binatang liar yang gelisah, melainkan mata makhluk yang mengerti. Angin pagi mengibaskan ujung surainya. Ada wibawa yang tak perlu ditunjukkan dengan geraman atau hentakan, wibawa yang membuat halaman tua itu mendadak terasa suci. "Tunggu, kau lapar?" Ibu Hadijah berbisik. Ia berjalan perlahan ke sumur, menimba air dengan kerekan yang berderit, menuang ke ember kecil. Ia juga memecah roti kampung sisa semalam, menaruhnya di wadah seng yang penyok. Tangan tuanya gemetar. Ia menaruh air dan roti itu di dekat akar beringin, lalu mundur, memberi ruang. Kuda itu menurunkan kepala, menyentuh pinggiran ember dengan hidungnya, seolah mengucapkan terima kasih. Ia minum pelan, sangat pelan, lalu menyentuh roti dengan bibirnya, mencium sebentar, dan akhirnya memakannya sedikit demi sedikit. Setiap gerakannya tenang, seolah ia sengaja tidak membuat suara agar tidak mengejutkan perempuan rapuh yang berdiri beberapa langkah darinya. Dari celah jendela kamar, Yasir mengintip. Matanya sempit, rahangnya mengeras. "Apalagi ini?" gumamnya, antara marah dan bingung. Ia melihat ibunya menyentuh leher kuda itu. Sentuhan pertama, ragu-ragu, lalu menetap. Sesuatu di dada Yasir berdenyut tidak nyaman. Iri? Cemburu? Ia sendiri tak bisa menyebutnya. Yang ia tahu, kehadiran kuda itu membuatnya gelisah, seolah ada saksi baru yang tahu hal-hal yang selama ini ia sembunyikan. Jangan bodoh, ia mendesis pada dirinya sendiri. Itu cuma hewan. Tapi saat mata kuda itu menoleh sesaat ke arah jendela, Yasir seperti terkena kilat. Ada cara pandang yang tak ia sangka, bukan ancaman, tapi juga bukan kepura-puraan. Lebih mirip cermin, menghadapkan dirinya pada sesuatu yang ia benci lihat. Ibu Hadijah tidak menyadari pertarungan kecil di balik jendela. Ia berbicara pada kuda itu seperti pada cucu yang lama hilang. "Aku tidak punya banyak. Air sumur dan roti keras ini saja. Tapi kalau kau mau, tinggallah sejenak." Halaman ini sepi. Suaranya menghangat, getarannya berkurang. Ia bahkan tersenyum, senyum yang, bila ada tetangga melihat, mungkin akan membuat mereka bingung, kapan terakhir kali Ibu Hadijah tersenyum seperti itu? Sebagai jawaban, kuda itu mengembuskan napas pelan, hangat. Ia mendekat setengah langkah lagi. Ibu Hadijah mengangkat tangan, menyentuhkan jemarinya ke hidung kuda itu. Kulitnya hangat, berdenyut pelan. Sentuhan itu berlangsung singkat, namun cukup untuk mematahkan kesepian yang menahun. Ibu tua itu memejamkan mata sekejap, bukan berdoa, melainkan merasakan kembali bahwa dirinya masih ada, masih dianggap oleh salah satu makhluk Tuhan. Menjelang pukul 7, suara sepeda 3 roda berhenti di depan pagar bambu. Sulam, si penjual roti, memanggil, "Bu, roti hangat. Mau saya sisakan satu?" Ia menoleh ke halaman, dan roti hampir tergelincir dari tangannya. Astaga, kuda? Ia belum pernah melihat kuda di gang sempit ini. Di Karangjati, kuda hanya lewat saat pesta desa atau kirab budaya, bukan di halaman rumah tua yang biasanya sunyi. "Bukan punyaku," jawab Ibu Hadijah, separuh bangga, separuh heran.
Dia datang sendiri. Sulam mendekat, tapi menjaga jarak hormat. Kuda itu melirik, lalu kembali menunduk minum. Matanya adem. "Ya, Bu," kata Sulam setengah berbisik, seakan takut mengusir suasana. Ia menyerahkan roti kampung tanpa minta bayaran. "Ambil saja. Untuk Ibu, dan tamu istimewa." Kabar menyebar cepat seperti angin pagi. Aminah, tetangga yang rumahnya berhadapan, mengintip dari sela jemuran. Dua anak kecil, Dina dan Rizky, mendekat dengan langkah ragu. "Bu, boleh kami lihat dari dekat?" Dina bertanya dengan mata berbinar. "Boleh, tapi pelan, ya. Jangan menjerit," kata Ibu Hadijah. Ia mengangkat telapak tangan, memberi isyarat pada kuda itu, entah mengapa yakin hewan itu mengerti. Dina mengulurkan tangan kecilnya, menyentuh surai kuda yang halus. Kuda itu menurunkan kepala sedikit, menerima sentuhan. Dina tertawa, tawa jernih yang memantul di dinding rumah-rumah tetangga, seolah mengusir sisa-sisa malam yang pekat. Dia seperti, "Sedih, Bu," Rizky berkata pelan, menatap mata kuda itu. Ibu Hadijah mengangguk. "Sedih yang lembut. Kadang, kalau hati sedih tapi tetap lembut, itulah yang paling kuat." Kata-kata itu keluar begitu saja, dan ia sendiri terkejut mendengarnya. Di balik jendela, Yasir mengepalkan tangan. "Cukup." Ia mendorong pintu dan melangkah ke halaman. Langkahnya berat, bernada kepemilikan. Dina dan Rizky mundur spontan. Aminah yang mengintip buru-buru pura-pura merapikan jemuran. Yasir berhenti 2 meter dari kuda itu. "Pergi," katanya pendek, dingin, bukan pada ibunya, melainkan pada kuda. Kuda itu mengangkat kepala. Matanya bertemu lurus dengan mata Yasir. Waktu berhenti. Yang terjadi berikutnya bukan gerak besar, melainkan diam yang tegas. Kuda itu tidak bergerak, tidak mundur, tidak melenguh. Ia hanya berdiri di antara Yasir dan Ibu Hadijah, garis tak kasat mata yang tiba-tiba jelas. Di mata kuda itu tidak ada perlawanan, tidak ada takut, ada batas. Yasir melangkah setapak, hendak menyingkirkan hewan itu dari jalannya. Kuda itu menghembuskan napas dalam-dalam, menundukkan kepala, lalu mengangkatnya lagi. Gerak yang sederhana, namun di udara pagi terasa seperti ketukan palu di meja hakim. Ibu Hadijah refleks mengangkat tangan. "Yasir, cukup." Dia tidak mengganggu. Suaranya pelan, namun kali ini tidak bergetar. Sekilas, Yasir menangkap sesuatu yang langka di wajah ibunya, ketegasan tanpa takut. Bukan melawan, tapi juga bukan tunduk. Ada garis baru tergambar di sana, garis yang mungkin lahir karena kuda itu hadir. "Kau lebih percaya kuda daripada anakmu?" tanya Yasir, lirih namun tajam. "Aku percaya pada kebaikan yang melindungi," jawab Ibu Hadijah. "Entah itu datang dari manusia atau dari makhluk lain." Kata-kata itu menggantung di udara, menempel di dinding rumah, mengalun ke akar-akar beringin. Dina menarik lengan Rizky. Mereka mundur, lalu berlari kecil ke gang, membawa cerita hangat yang sebentar lagi akan menjadi kabar di seluruh desa. Ada kuda di rumah Ibu Hadijah, kuda yang sopan dan berani. Sulam, sebelum mengayuh pergi, menatap Yasir dengan ragu. "Mas, mungkin itu pertanda," gumamnya, tak yakin pada keberanian sendiri. Yasir melirik tajam, dan Sulam langsung mengayuh, roda sepedanya berderit gugup. Kuda itu akhirnya menurunkan kepala lagi, minum sisa air di ember. Yasir mundur setapak, seolah kehilangan pijakannya sendiri. Ia menoleh ke ibunya, namun tak menemukan sosok yang ia bisa bentak. Yang berdiri di depannya adalah seorang perempuan tua yang tetap lembut, namun kini ada sesuatu yang tak bisa lagi ia injak, martabat. Tanpa berkata apa-apa, Yasir berbalik, masuk rumah, menutup pintu. Bukan bantingan. Hanya menutup. Ibu Hadijah menghela napas panjang, lalu menatap kuda itu. "Terima kasih," katanya. Kuda itu tidak menjawab dengan suara. Tanggapannya adalah ketenangan yang menyelimuti halaman. Burung-burung kecil hinggap di dahan beringin, tidak takut pada yang besar dan berotot itu. Seekor kucing liar lewat, menoleh sebentar, lalu berjalan santai. Dalam banyak kisah, keberanian digambarkan dengan pedang dan teriakan. Di halaman tua ini, keberanian tampil sebagai kesabaran yang tidak bergerak, sebagai makhluk yang berdiri di tempat yang benar, pada waktu yang tepat. Menjelang siang, beberapa tetangga datang satu-satu. Ada yang membawa buah,
ada yang cuma ingin melihat. Mereka berbicara pelan, seperti memasuki musola sebelum adzan. Ibu Hadijah menyeduh kopi hitam tipis, menuang ke gelas bening, menawarkan pada tamu yang tidak diundang namun ditunggu hati itu. Topik pembicaraan bukan lagi gosip, melainkan kekaguman. Aku merasa lebih tenang, kata Aminah. Baru kali ini halaman ini terasa seperti tempat berlindung, ujar tetangga lain. Dan di tengah bisik-bisik itu, Ibu Hadijah menyadari sesuatu yang lebih besar sedang bergerak. Bukan hanya kuda yang datang, tetapi rasa saling menjaga yang pelan-pelan kembali ke desa Karangjati, sebuah desa yang pernah membiarkan seorang ibu tua menanggung sepi sendirian. Menjelang sore, bayang-bayang beringin memanjang seperti selimut. Kuda itu tetap di sana, tak pergi. Ia tidak meminta apa-apa, selain kemungkinan untuk berdiri. Ibu Hadijah duduk di bangku kayu, menatapnya. Ia tak tahu kapan dan bagaimana hal ini akan berakhir. Tapi untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, ia tidak takut pada hari esok. Karena hari ini, ada yang berdiri di antara dirinya dan gelap. Desa Karangjati punya cara sendiri menyebarkan kabar. Tidak perlu koran, tidak perlu radio, cukup bisikan di warung kopi, obrolan di sumur, atau tawa anak-anak di jalan setapak. Dan kini, yang menjadi topik semua bibir adalah kuda coklat yang tinggal di rumah Ibu Hadijah. Benar kuda itu tidak punya pemilik? Tanya seorang ibu muda sambil menimba air. Aku lihat sendiri, Bu. Tidak ada pelana, tidak ada tali. Dia berdiri saja, seperti penjaga halaman, jawab Aminah dengan penuh keyakinan. Anak-anak kecil berlarian di gang sambil berteriak, ada kuda ajaib di rumah Bu Hadijah. Suara mereka menggema, membuat orang dewasa menoleh dan tersenyum, meski masih ragu. Sore itu, halaman rumah di Jalan Merpati nomor 14 tidak lagi sepi. Beberapa tetangga datang berkunjung, membawa buah pisang, ada juga yang hanya berdiri di depan pagar bambu, mencoba melihat sekilas. Sulam, penjual roti kampung, mampir lagi. Bu, ini roti baru. Ambil saja, tidak usah bayar, katanya sambil menaruh bungkusan di meja bambu. Tatapannya jatuh pada kuda yang berdiri tegak di bawah pohon beringin. Aku sudah keliling banyak desa, tapi tidak pernah melihat kuda yang tenang seperti ini. Seakan-akan dia tahu apa yang kita bicarakan. Ibu Hadijah tersenyum kecil, sebuah senyum yang hampir terlupa dari wajahnya. Mungkin dia bukan kuda biasa, Nak Sulam. Mungkin dia diutus ke sini untuk sebuah alasan. Suaranya lirih, tapi penuh makna. Anak-anak berani mendekat lagi. Dina yang kemarin sudah menyentuh surai kuda itu kini membawa dua temannya. Boleh kami menyentuh lagi, Bu? Tanyanya penuh harap. Pelan-pelan saja, jawab Ibu Hadijah. Anak-anak itu maju, tangan mungil mereka gemetar, namun begitu jari mereka menyentuh bulu coklat hangat itu, mata mereka berbinar. Dia seperti mendengarkan kita, seru salah satu dari mereka. Memang benar, kuda itu tak pernah membuat gerakan mengejutkan. Ia hanya berdiri, menundukkan kepala sedikit setiap kali ada anak yang menyentuhnya, seolah memberi izin. Bahkan ayam-ayam kampung yang biasanya panik ini berjalan santai di dekatnya, dan anjing tua yang selalu menggonggong terhadap orang asing kini hanya berbaring tenang di pojok halaman. Ketenangan itu menular. Orang-orang yang datang tidak berani berbicara keras. Mereka duduk bersila di tanah atau berdiri di bawah bayangan beringin, hanya untuk melihat. Beberapa ibu berbisik doa, beberapa bapak mengangguk-angguk seolah mengakui sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan. Di dalam rumah, dari balik jendela, Yasir memperhatikan semua itu. Dadanya panas, bukan karena matahari, melainkan karena perasaan yang tidak bisa ia kendalikan. Ibunya yang biasanya membungkuk ketakutan kini duduk tegak di kursi bambu, bercerita pada anak-anak, bahkan sesekali tertawa kecil. Orang-orang yang dulu menutup pintu rapat ketika mendengar tangisan dari rumah itu, kini datang membawa buah dan roti. Semua perubahan itu terjadi bukan karena dirinya, melainkan karena seekor hewan asing. Apa yang mereka lihat dari binatang itu, geramnya dalam hati. Namun ia tak bisa mengingkari, tatapan kuda itu, ketika bertemu dengan matanya kemarin, masih melekat kuat di kepalanya. Seolah-olah kuda itu tahu segala hal tentang dirinya, tentang pukulan, teriakan, tentang malam-malam ketika ibunya menangis diam-diam. Di luar, Ibu Hadijah bercerita pelan pada kuda itu, seolah sedang curhat pada sahabat lama. Aku dulu menikah di desa ini, hidup sederhana dengan suamiku. Setelah dia meninggal dalam kecelakaan, aku membesarkan Yasir seorang diri. Aku menjual cincin kawin, menjual ranjang, semua hanya untuk membesarkan anakku.
Tapi entah kenapa, hatinya tumbuh keras seperti batu. Ia mengusap hidung kuda itu, matanya berkaca-kaca. Kadang aku bertanya pada Allah, apakah aku sudah gagal sebagai ibu? Tapi jika engkau mengirimkan dia, maka mungkin jawabannya berbeda. Kuda itu tidak bersuara, tapi menundukkan kepala, menyentuh jemari keriput itu dengan lembut. Seolah mengatakan, kau tidak sendirian. Menjelang malam, suasana di halaman berubah jadi semacam pertemuan kecil. Beberapa ibu duduk sambil mengupas pisang, anak-anak tertawa pelan, para bapak berdiri menyandarkan diri pada pagar bambu. Tidak ada yang berani ribut. Semua menunggu sesuatu yang tak jelas. Dan memang, sesuatu sudah berubah. Bukan pada kuda itu saja, melainkan pada cara orang-orang memandang Ibu Hadijah. Mereka yang dulu hanya lewat tanpa menoleh, kini menatapnya dengan hormat. Mereka yang dulu tidak peduli, kini mendengarkan setiap kata yang keluar dari bibir tuanya. Di kejauhan, Yasir menutup tirai dengan kasar. Ia merasa rumah yang selama ini dikuasainya kini perlahan-lahan lepas dari genggamannya. Dan semua itu karena seekor kuda yang tidak pernah berkata sepatah pun. Malam turun perlahan. Angin bertiup dari sawah, membawa bau tanah basah. Lilin kecil kembali menyala di kamar Ibu Hadijah. Kali ini, ia tidak berdoa dengan air mata, melainkan dengan rasa syukur yang sulit ia bendung. Di halaman, kuda itu tetap berdiri, seperti penjaga yang tak pernah tidur. Di Karangjati, cerita kuda itu mulai hidup, beredar di setiap rumah. Bagi sebagian orang, itu sekadar kisah aneh. Bagi sebagian lain, itu tanda dari langit. Namun bagi Ibu Hadijah, itu adalah bukti bahwa doa seorang ibu tidak pernah hilang sia-sia. Dan bagi Yasir, meski ia tak mau mengakuinya, tatapan mata kuda itu adalah cermin yang ia paling takuti. Malam di desa Karangjati sunyi, hanya sesekali terdengar kokok ayam jantan yang salah waktu atau lolongan anjing dari kejauhan. Di dalam rumah tua di Jalan Merpati nomor 14, Ibu Hadijah merebahkan tubuh rapuhnya di tikar tipis. Angin malam masuk lewat celah-celah dinding, membawa dingin yang menusuk. Lilin kecil masih menyala redup di pojok kamar, di bawah gambar Bunda Maria yang tergantung miring. Ia menutup mata. Tetapi malam itu bukan tidur biasa yang datang, melainkan mimpi. Dalam mimpinya, halaman rumahnya bercahaya emas. Pohon beringin tampak menjulang megah, dan di bawahnya berdiri kuda coklat itu, tampak lebih perkasa dari sebelumnya. Namun bukan kuda itu saja yang ada di sana. Di belakangnya muncul sosok berpakaian putih, tinggi, wajahnya bercahaya sehingga tak bisa dikenali apakah laki-laki atau perempuan. Sosok itu berbicara dengan suara bening, tidak keras, tapi jelas. Air matamu tidak pernah sia-sia. Doamu tidak hilang. Kuda ini adalah jawaban. Ia tidak datang untuk kemewahan, tapi untuk mengingatkan bahwa kasih sayang tak boleh mati, bahkan ketika kau dilukai. Ibu Hadijah terisak dalam mimpi. Mengapa aku, orang tua yang lemah ini? Aku tidak pantas menerima malaikat. Sosok bercahaya itu menggeleng pelan. Karena hatimu meski hancur, tidak pernah membenci. Karena engkau tetap mencintai anakmu walau dipukul dan dihina. Itulah cerminan dari kasih ilahi. Lewat kelembutanmu, dia, anakmu, akan belajar. Bukan dari kata-katamu, melainkan dari teladanmu. Dan kuda ini, ia hanyalah jembatan. Kuda itu melangkah maju dalam mimpi, menyentuhkan dahinya ke dahi Ibu Hadijah. Seketika, tubuhnya dipenuhi hangat, damai yang tak pernah ia rasakan sejak puluhan tahun. Ia terbangun dengan napas tersengal, tubuh basah oleh keringat. Lilin di pojok kamar hampir padam. Ia menoleh ke jendela, dan di luar sana, kuda itu benar-benar ada, berdiri tenang di bawah beringin, seolah menegaskan bahwa mimpi tadi bukan sekadar bunga tidur. Pagi berikutnya, Yasir keluar kamar dengan wajah kusut, matanya masih merah karena kurang tidur. Ia berjalan ke halaman, dan sekali lagi bertemu tatapan kuda itu. Sekejap, dadanya seperti ditusuk. Tatapan itu bukan ancaman, melainkan seakan berkata, aku tahu semua yang kau lakukan. Yasir mendengus, mencoba menepis rasa gelisah. Kau hanya hewan, gumamnya. Tapi langkahnya goyah. Ibu Hadijah memperhatikan dari kursi bambu di teras. Ia melihat anaknya berhenti di depan kuda, lalu berbalik dengan wajah ketakutan yang jarang ia lihat. Biasanya, Yasir selalu tampil garang, penuh amarah. Tapi kali ini, ada sesuatu yang retak di dalam dirinya. Hari-hari berikutnya,
mimpi itu terus membekas. Setiap kali Ibu Hadijah menatap kuda di halaman, ia merasakan keteguhan baru. Ia tidak lagi berjalan membungkuk serendah dulu. Senyumnya muncul kembali, dan para tetangga yang datang mulai memperhatikan perubahan itu. Mereka berkata, Bu Hadijah sekarang seperti punya cahaya. Yasir semakin resah. Ia sering mengurung diri di kamar, jarang bicara. Tapi dari jendela, ia selalu mengintip, menyaksikan ibunya duduk bersama tetangga, tersenyum, bahkan sesekali tertawa kecil, sesuatu yang sudah bertahun-tahun hilang. Dan semua itu bukan karena dirinya. Suatu sore, Yasir berdiri di ambang pintu, menatap kuda yang masih tenang. Nafasnya berat, tangan mengepal. Ia ingin berteriak, ingin mengusirnya, tapi bibirnya seakan terkunci. Saat kuda itu kembali mengarahkan tatapan dalam kepadanya, Yasir merasakan dadanya ditusuk rasa bersalah yang selama ini ia kubur. Ia berbalik, masuk ke kamar, menutup pintu dengan keras. Di halaman, Ibu Hadijah menatap kuda itu dengan air mata. Ia berbisik, "Terima kasih. Kau tidak hanya menjagaku, tapi juga sedang mengetuk hati anakku." Dan untuk pertama kalinya setelah sekian lama, Ibu Hadijah percaya, keajaiban bisa datang tidak dengan guntur dan kilat, melainkan dengan keheningan seekor kuda yang berdiri setia di bawah pohon beringin tua. Hari-hari berikutnya Yasir hampir tidak pernah keluar kamar. Ia makan seadanya, bahkan kadang tidak menyentuh makanan yang disiapkan ibunya. Dari balik dinding, Ibu Hadijah mendengar suara langkahnya mondar-mandir, kadang suara botol kosong terguling, kadang hanya hening panjang yang menyesakkan. Desa Karangjati tetap hidup dengan ritmenya. Pedagang sayur lewat, anak-anak bermain kelereng, ibu-ibu menjemur pakaian. Namun di rumah nomor 14 Jalan Merpati, udara dipenuhi ketegangan yang tak terlihat. Pagi itu, tanpa bicara sepatah kata, Yasir keluar rumah. Langkahnya tergesa, wajahnya muram. Ibu Hadijah yang sedang menimba air di sumur memanggil, "Nak, kau mau kemana?" Tapi Yasir tidak menoleh. Ia berjalan cepat menyusuri jalan setapak, melewati sawah yang menguning, menuju lahan kosong di pinggir desa, tempat almarhum ayahnya dulu menanam padi. Di sana, Yasir akhirnya berhenti. Ia menunduk, lalu jatuh berlutut. Tangan kasarnya mengepal, menghantam tanah kering. "Kenapa aku begini? Ya Allah! Mengapa aku tega menyakiti ibu yang membesarkanku?" Suaranya pecah, bukan lagi teriakan marah, melainkan tangisan pria dewasa yang selama ini menahan semua luka dan dendam. Air mata jatuh ke tanah, bercampur debu. Ingatan masa kecil menyerbu. Ibunya yang menyuapinya nasi dengan lagu dolanan Jawa, ibunya yang menjual cincin kawin hanya untuk membelikan sepatu sekolah, ibunya yang diam-diam menjahit baju robeknya tengah malam. Semua itu kembali seperti film yang diputar cepat, menusuk hatinya. Ia menjerit, menekap wajah dengan kedua tangan. Saat itulah, dari arah jalan tanah, terdengar derap kaki kuda. Yasir mendongak, dan di sana, kuda coklat itu berdiri. Tidak ada orang yang menuntun, tidak ada tanda dari mana ia datang. Kuda itu hanya berdiri beberapa meter darinya, mata besar itu menatap lurus ke arahnya. Tatapan itu bukan tatapan hewan liar. Bukan juga tatapan penuh ancaman. Itu tatapan yang seolah berkata, "Aku tahu segalanya. Aku melihatmu, tapi aku tidak akan menghakimimu." Yasir gemetar. Kau lihat semuanya, ya? Kau tahu aku memukulnya, membentaknya, suaranya parau. Ia memukul dadanya sendiri. Aku anak durhaka. Aku tak pantas dipanggil manusia. Kuda itu melangkah pelan, mendekat, tapi berhenti di jarak aman. Ia menundukkan kepala, embusan napasnya terdengar berat namun tenang. Yasir merasa seakan ada sesuatu yang runtuh dari dadanya, beban yang selama ini ia pikul tanpa ia sadari. Ia terisak, kali ini tanpa malu. "Maafkan aku, Bu. Maafkan aku." Seolah mengerti, kuda itu berbalik perlahan, melangkah ke arah jalan pulang ke desa. Yasir berdiri goyah, namun mengikuti dari belakang. Setiap langkah terasa seperti ia menyerahkan sedikit demi sedikit egonya. Sawah, pohon jati, dan jalan setapak yang dulu sering ia lewati waktu kecil kini jadi saksi pertobatan yang berat. Matahari mulai tenggelam saat mereka tiba kembali di rumah. Dari teras, Ibu Hadijah melihat pemandangan itu, anaknya yang biasanya pulang dengan wajah penuh amarah, kini berjalan tertunduk, mata bengkak, diikuti kuda yang gagah namun tenang. Air matanya jatuh tanpa bisa ditahan.
Yasir langsung berlutut di depan ibunya. Tangannya meraih ujung kain batik lusuh itu. Bu, aku sudah salah. Aku sudah terlalu lama buta. Ampuni aku. Suaranya pecah, dan untuk pertama kali sejak ia dewasa, ia menangis di pangkuan ibunya, seperti anak kecil dulu. Ibu Hadijah terdiam sejenak, lalu tangannya yang renta mengelus kepala anaknya. Nak, aku tak pernah berhenti mencintaimu. Aku hanya menunggu kau kembali. Tidak ada kata terlambat. Di samping mereka, kuda itu berdiri diam. Surainya berkibar oleh angin sore, matanya memantulkan cahaya matahari yang tenggelam. Ia tampak seperti saksi bisu, atau mungkin utusan dari langit, yang tugasnya adalah menyaksikan detik paling rapuh namun paling jujur dari hubungan ibu dan anak. Untuk pertama kalinya, Yasir merasakan damai. Tangisnya masih pecah, tapi di balik itu ada rasa lega. Ia tahu, perjalanan penebusannya baru dimulai. Tapi dengan ibunya di sisinya, dan kuda itu yang entah bagaimana terus menjaganya, ia merasa punya kesempatan kedua. Di langit Karangjati, senja memerah. Bukan sekadar tanda berakhirnya hari, melainkan pertanda lahirnya sesuatu yang baru. Pagi berikutnya, sinar matahari masuk dari celah-celah dinding bambu. Udara Karangjati terasa berbeda. Di rumah nomor 14, tidak ada lagi ketegangan yang biasanya menekan setiap sudut. Ibu Hadijah membuka mata dengan senyum tipis, senyum yang lama tak berani ia tunjukkan. Tubuhnya masih sakit, tapi hatinya terasa ringan. Di dapur, terdengar suara berisik kecil. Ia bangkit pelan, menahan sakit di lutut, dan betapa terkejutnya ia melihat Yasir sedang menyalakan tungku. Tangannya kaku, gerakannya canggung, tapi ia berusaha. Bu, duduk saja. Biar aku yang buat kopi, katanya lirih. Ibu Hadijah nyaris tak percaya dengan telinganya. Sudah puluhan tahun ia selalu mendengar suara keras, bentakan, atau keluhan. Tapi pagi itu, yang keluar dari mulut anaknya adalah kalimat sederhana yang penuh ketulusan. Air matanya menetes, tapi kali ini bukan karena sakit. Nak, aku masih bisa melakukannya, jawabnya pelan. Yasir menoleh, wajahnya lembut. Sudah cukup ibu lelah selama ini. Sekarang biar aku yang gantian. Ia menuang air panas ke dalam gelas, menaburkan bubuk kopi hitam, mencampurnya dengan hati-hati seakan sedang melakukan ritual suci. Ia menyodorkan cangkir itu ke ibunya dengan tangan gemetar. Mungkin rasanya tidak enak, Bu. Tapi ini dari hatiku. Ibu Hadijah menerima, menyeruput pelan. Rasanya pahit, terlalu pekat. Tapi ia tersenyum, ini kopi terenak yang pernah ibu minum. Yasir menunduk, menahan isak. Mereka duduk berdua di meja bambu kecil, dengan sepiring roti kampung dan sedikit sayur sisa semalam. Tidak mewah, tapi cukup. Untuk pertama kalinya dalam waktu yang sangat lama, mereka makan bersama tanpa teriakan, tanpa ketakutan. Hanya ada diam yang hangat. Di halaman, kuda coklat itu masih berdiri di bawah pohon beringin tua. Ia mengibaskan ekornya, berjalan tenang mengitari halaman, lalu berhenti dekat pagar bambu, seolah mengawasi. Tidak ada lagi ketegangan di matanya, kini ia tampak seperti sahabat yang puas melihat perubahan. Menjelang sore, tetangga berdatangan lagi. Tapi kali ini bukan sekadar ingin melihat kuda ajaib itu. Mereka membawa hadiah kecil, buah pisang, gula jawa, bahkan sepotong tempe goreng. Kami dengar Bu Hadijah sudah sehat lagi. Kami datang silaturahmi, kata salah seorang ibu. Ibu Hadijah menerima dengan senyum penuh syukur. Yasir, yang biasanya menutup pintu dan mengusir tamu, kali ini berdiri di samping ibunya. Wajahnya masih kaku, tapi ia menunduk hormat. Beberapa tetangga terkejut, saling berbisik, Yasir berubah. Anak-anak kembali bermain di halaman. Mereka tidak hanya mengelus kuda, tetapi juga berbicara dengan Yasir. Mas, boleh kami kasih roti ke kudanya? Tanya Dina. Yasir tersenyum kecil. Boleh, tapi pelan-pelan. Jangan terlalu dekat wajahnya. Suaranya hangat, tidak lagi penuh amarah. Malam itu, rumah nomor 14 penuh cahaya lampu minyak. Ibu Hadijah menyalakan lilin putih dan meletakkannya di meja kecil bersama mushaf Quran tua. Ia berdoa dengan suara pelan, tapi kali ini bukan hanya doa untuk keselamatan. Terima kasih, ya Allah. Kau telah membuka hati anakku. Kau kirimkan makhluk ini bukan untukku saja, tapi juga untuknya. Yasir duduk di samping ibunya, menunduk,
Air matanya jatuh tanpa bisa ia tahan. Ia tidak tahu harus berkata apa, hanya bisa memeluk lututnya sendiri, mencoba memahami rasa baru yang mengalir di dadanya, rasa damai. Di luar, kuda itu merebahkan tubuhnya di bawah beringin. Matanya setengah terpejam, tapi telinganya tetap tegak, mendengar setiap suara dari dalam rumah. Ia tahu, tugasnya belum sepenuhnya selesai. Namun malam itu, ia bisa beristirahat sebentar, karena pintu rumah yang dulu penuh teriakan kini telah terbuka bagi kedamaian. Beberapa minggu berlalu, dan suasana di Jalan Merpati nomor 14 benar-benar berubah. Rumah yang dulu terkenal dengan suara bentakan kini jadi tempat orang datang membawa senyum. Setiap pagi, Yasir membuka jendela lebar-lebar agar cahaya matahari masuk, membiarkan udara segar menyapu gelap yang dulu bertahun-tahun menempel. Di meja bambu, 2 gelas kopi selalu tersedia, satu untuknya, satu untuk ibunya. Tetangga semakin sering berkunjung. Ada yang membawa sayur, ada yang membawa nasi uduk, bahkan anak-anak datang hanya untuk bermain di halaman sambil mengelus kuda coklat yang tak pernah pergi. Mereka mulai menyebutnya dengan nama, si penjaga. Dan setiap kali anak-anak tertawa di dekatnya, kuda itu hanya mengangguk pelan, seolah ikut merasakan kegembiraan. Suatu sore, sekelompok pemuda desa berkumpul di bawah pohon beringin. Mereka membawa papan kayu, paku, dan ket sederhana. Yasir mendekat, heran. "Kalian sedang apa?" tanyanya. Seorang pemuda bernama Toha menjawab, "Kami ingin membuat tanda, Mas. Supaya kisah ini tidak hilang begitu saja." Mereka memakukan papan-papan, merapikan, lalu membentuk semacam tugu kayu kecil di bawah beringin, tempat kuda itu sering berdiri. Di tengahnya, mereka ukir sederhana gambar kuda dengan kepala menunduk, tanda kerendahan hati dan kekuatan. "Ini bukan untuk disembah," jelas Toha, "tapi untuk mengingatkan kita semua, bahwa di rumah ini pernah ada keajaiban. Bahwa doa seorang ibu dan cinta tanpa syarat bisa mengubah hati yang paling keras sekalipun." Yasir terdiam, matanya panas. Ia merasa malu sekaligus bangga. Malu karena dulu dialah sumber penderitaan ibunya. Bangga karena kini ia bisa melihat ibunya duduk dengan wajah terhormat, disapa dengan penuh hormat oleh semua orang. Malam itu, desa kecil Karangjati seakan merayakan dengan caranya sendiri. Orang-orang datang membawa roti kampung, ada yang membawa kelapa muda, ada pula yang hanya duduk diam menatap kuda itu, merasakan ketenangan. Seorang ibu berbisik, "Sejak kuda ini datang, rumah kita terasa lebih rukun." Yang lain menambahkan, "Mungkin ini cara Tuhan mengingatkan kita untuk saling menjaga." Di tengah semua itu, Ibu Hadijah duduk di kursi bambu, selendang coklatnya menyelimuti bahu. Tangannya menggenggam mushaf Quran kecil. Ia menatap kuda itu lama sekali. "Kalau memang kau utusan, maka terima kasih. Kau sudah melakukan lebih dari cukup," bisiknya dengan air mata menetes. Keesokan harinya, ketika matahari terbit, halaman rumah tampak kosong. Kuda itu tidak lagi ada di bawah pohon beringin. Hanya ada bekas tapak kakinya di tanah basah, memanjang ke arah jalan desa. Ibu Hadijah keluar dengan langkah gemetar, menatap jejak itu. Yasir menyusul di belakang, wajahnya panik. "Bu, dia pergi," suaranya bergetar. Ibu Hadijah menoleh, menepuk tangan anaknya. "Dia sudah selesai, Nak. Tugasnya bukan untuk tinggal selamanya. Tugasnya hanya menunjukkan jalan." Yasir menunduk, suaranya pecah. "Lalu, bagaimana dengan kita sekarang?" "Sekarang," jawab ibunya dengan senyum penuh keyakinan, "kita hidup. Kita mulai dari awal." Dan begitulah, kisah tentang seekor kuda coklat di desa Karangjati menyebar, dari warung kopi hingga pasar desa, dari mulut anak-anak hingga doa para orang tua. Ada yang menyebutnya keajaiban, ada yang menyebutnya sekadar legenda. Tapi bagi Ibu Hadijah dan Yasir, itu adalah kebenaran hidup, bahwa kasih seorang ibu dan campur tangan Tuhan bisa datang dengan cara yang paling sederhana, bahkan melalui makhluk yang berjalan dengan 4 kaki. Sejak hari itu, di bawah pohon beringin di halaman rumah nomor 14, berdiri sebuah tugu kayu sederhana. Orang-orang sering mampir, menaruh bunga, lilin kecil, atau sekadar menyentuh ukiran kuda dengan hikmat. Bukan untuk memuja, tapi untuk mengingat bahwa di desa kecil ini pernah terjadi sebuah kisah yang mengajarkan, keajaiban tidak selalu turun dengan petir, kadang datang dalam bentuk kesabaran dan cinta yang diam-diam menyembuhkan. Ibu Hadijah menatap tugu itu setiap kali menyapu halaman. Hatinya penuh syukur. Yasir, kini lebih lembut, selalu ada di sisinya, merawatnya dengan penuh penyesalan yang telah berubah jadi kasih.
Dan malam-malam ketika angin berhembus di Karangjati, beberapa orang bersumpah masih mendengar suara derap kaki kuda di kejauhan. Entah nyata, entah hanya gema kenangan. Tapi semua percaya, itu tanda bahwa penjaga tidak pernah benar-benar pergi.